dibimbing oleh malaikat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dilakukan Allah pada pekan lalu kita telah bahas ayat 1 sampai ayat 5 dari surah Al-Isra. Dan insya Allah kita semua ini masih pada semua ya. Yang maunya nanti ya tidak kaget. Ini agak kaget karena kita tidak mengikuti dari awal. Dan pastinya yang mengikuti kemarin itu akan paham keuntungannya pada malam ini. Jadi saya sampaikan itu ayat 1 sampai ayat 10 dari surat Al-Isra ini satu tema, satu bab, ya. Satu bab, satu pembahasan, dan inilah inti dari surat Al-Isra. Nah, inti dari surat Al-Isra dari ayat 1 sampai ayat 10, dan ternyata inti dari kehidupan ini kita tahu kemudian adalah sebuah dinamika yang kalau sudah nikah atau ada yang menyebutkan dengan dialektika. Jadi apa istilahnya? As-sirah bainal haqq wal batil. Dialektika hak dan batil. Nah, pada pekan lalu kita bahas bagaimana ada perspektif baru, perspektif baru dari tafsir Al-Quran wabil khusus terkait dengan surat Al-Isra ketika itu berhubungan dengan fenomena terutama fenomena sosial, fenomena alam. Juga tafsir lama tidak banyak mengulas, kalau untuk mengulas itu dengan cara pandang lama dan apa cara pandang baru berbeda. Ini bukan yang terkait dengan syariat. Kalau yang terkait dengan syariat, tafsir lama itu lebih kokoh dalam banyak hal. Tapi terkait dengan pandangan sosial, ada fenomena baru yang sangat berbeda. Di kemarin kita telah kaji sampai surat sampai ayat kelima, di mana di sini dijelaskan bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ya. Jadi mestinya bukan hanya Yahudi, ya, cuma karena kedekatan dari banyak sisi dan hampir irisannya itu utuh, ya. Jadi kalau dua irisan itu wilayah aksirannya, wilayah tanahnya yang lebih banyak secara dominan, maka seolah-olah Yahudi itu identik dengan Bani Israel. Bani Israel adalah Yahudi dan Yahudi adalah Bani Israel. Pada hakikatnya dua hal yang berbeda. Tidak semua Yahudi, tidak semua Bani Israel itu Yahudi, dan tidak semua Yahudi itu Bani Israel. Cuma karena irisannya besar, seolah-olah Yahudi adalah Bani Israel dan Bani Israel adalah Yahudi. Seolah-olah. Nah, cerita tentang Bani Israel kemarin sudah kita sampaikan, dan kemudian sampai pada puncaknya ini Allah berfirman, wa qadayna ila bani Israil tadi la tusiduna fil ardi marrataini wa la ta'khudna uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan, telah kami pokokkan bagi Bani Israel di dalam di dalam kitab la tusiduna fil ardi marrataini, bahwa kalian wahai Bani Israel benar-benar akan membuat kerusakan di muka bumi ini marrataini dua kali, wa la ta'khudna uluwan kabira, dan kalian wahai Bani Israel akan menyombongkan diri uluwan kabira
manusia kelas 2 dan menjadi pelayan bagi bangsa Bani Israil. Ini begini. Jadi kalau kita baca protokol Zionis yang 24 poin, 24, makanya kan akan jelas besar. Jadi mereka punya begitu. Orang lain boleh ditipu, asal jangan menipu sesama Bani Israil. Orang lain boleh dizalimi, asal jangan bagi sesama Bani Israil. Jadi kalau sudah begitu, maka udah gak ada lagi. Tidak berlaku yang namanya kemudian, tidak berlaku yang namanya negosiasi. Karena apa? Karena alas berpikir mereka itu dengan doktrin seperti itu. Jadi banyak orang yang terjebak. Ya. Banyak orang terjebak seolah-olah. Ya ini kita bisa negosiasikan, ini bisa kita diskusikan, ini bisa memulihkan. Gak bisa. Ya, karena mereka punya doktrin namanya bangsa pilihan. Orang lain sebagai bangsa kelas 2. Dan mereka apa namanya? Ya berhak menipu, memakan harta orang lain itu sah, asal bukan sesama Bani Israil. Seperti itu. Mereka menyebutnya orang lain sebagai goyim, ya bangsa goyim, bangsa dan seterusnya. Nanti di protokol saya tadi ambil buku ini, saya cari buku yang lain sebentar ya. Ada namanya gerakan Freemasonry di Nusantara dari zaman Belanda sampai zaman sekarang. Baru kita beli kok tidak ketemu ininya, tidak ketemu bukunya. Jadi ini ada detailnya tentang isi dari Freemasonry, dari apa namanya, dari protokol Zionisme. Jadi mereka demikian luar biasa. Tetapi kesombongan mereka itu tidak bisa melawan kodrat Allah, bahwa ya mereka manusia biasa dan sepintar-pintar mereka, sehebat itu mereka akan mentok di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kemudian banyak buku-buku yang bercerita tentang kehebatan Bani Israil, bahwa mereka orang pintar-pintar, bahwa tokoh-tokoh hebat itu adalah Bani Israil. Orang terpintar di dunia yang sampai menjadi ikon ilmuwan sampai sekarang itu namanya Einstein. Itu kayaknya sampai nanti abad berapa itu nama Einstein itu akan identik dengan orang paling hebat di seluruh dunia. Ya bisa jadi mungkin ada benarnya. Ya, cuma Allah alam bisawab. Ya. Einstein dan dia calon presiden Israel yang nggak jadi karena dia nggak mau dijadikan presiden. Ya. Jadi mereka melakukan kesombongan sesungguh-sungguh. Faiza ja'a ma'dulahuma, maka apabila datang janji yang pertama, jadi Marwatain membuat kerusakan itu. Ini yang bab kerusakan yang tadi kita bahas dengan doktrin bangsa pilihan dan orang lain adalah kelas 2. Disitulah mereka menciptakan kerusakan di muka bumi. Dan ini bukan hari ini saja, tapi dari sejak kelahirannya Bani Israel sebagai komunitas, ya, sebagai entitas politik, entitas pergerakan itu sudah seperti ini. Memang doktrin ini tidak tiba-tiba lahir, tapi kemudian doktrin itu menjadi akidah mereka, dan sejak itulah mereka kemudian menciptakan kerusakan di muka bumi ini dengan kerusakan yang sangat luar biasa. Nah, kerusakan yang paling apa namanya, fatal adalah kerusakan di bidang akidah dan pemikiran. Induk segala kerusakan itu akidah dan pemikiran, bukan kerusakan bumi hancur, bom atom dan seterusnya seperti itu. Itu ya itu hanya apa istilahnya, efek dari kerusakan akidah dan pemikiran. Dan itu kita bisa lacak dari Quran maupun dari As-Sunnah, betapa Yahudi itu menciptakan banyak sekali persoalan akidah dan pemikiran. Ya konon, dan kalau kita telusuri insya Allah benar, lahirnya doktrin sekularisme, lahirnya kapitalisme, bahkan lahirnya komunisme. Ya,
lahirnya teori evolusi dan seterusnya. Itu kalau kita telusuri ternyata akarnya juga dari pikiran-pikiran Bani Israil. Ini saya agak kebingungan dari mana yang menjelaskan tentang peranan Bani Israil dalam membuat kerusakan itu. Tapi yang jelas dari sisi akidah dan pemikiran itu, sekularisme, ateisme dan seterusnya itu lahir dari pikiran-pikiran mereka. Loh, apakah itu tidak alamiah bahwa memang manusia itu punya kecenderungan untuk juga berpikir seperti itu? Iya. Tapi sebagai sebuah doktrin dan sebagai konsep lahir dari tangan mereka. Kalau orang mau meninggalkan kehidupan rohani, ingin kehidupan sekuler, itu kecenderungan ada pada setiap manusia. Tapi sebagai sebuah doktrin yang ditata dalam sebuah konsep, itu lahir dari tangan mereka. Lahir dari tangan mereka, dan itulah yang kemudian merusak tatanan sampai sekarang. Nah, zaman dulu itu seperti itu, dan kemudian mereka menciptakan kerusakan akidah dalam sejarah sampai kemudian lahir agama Yahudi sendiri, lahir agama Nasrani yang susun dari pikiran-pikiran yang aslinya benar, tapi kemudian menjadi ajaran penyimpangan. Nah, kemudian ketika itu sudah menjadi kerusakan massal di seluruh dunia, Allah Subhanahu wa taala mengirimkanlah Rasulullah dan para sahabatnya. Pikiran murni ketika belum menjadi sebuah pergerakan dan realitas sosial politik, itu sebenarnya efeknya kecil. Penyebaran pikiran itu dasarnya, tapi ketika dia tidak berkembang menjadi gerakan politik, maka dia efeknya kecil. Ini penting kita pahami. Jadi gerakan itu akarnya adalah pemikiran. Gerakan itu akarnya adalah pemikiran. Kalau pemikiran saja tanpa menjadi gerakan, ini biasanya menguap, hilang. Tapi kalau pemikiran kemudian berkembang menjadi gerakan, disitulah kemudian pikiran itu berefek, baik pikiran positif maupun pikiran negatif. Nah, pikiran-pikiran Yahudi itu sudah berkembang menjadi gerakan menyebarkan pikiran dan gerakan mewujudkan pikirannya. Gerakan mewujudkan pikirannya. Nah, gerakan itu sudah tumbuh zaman sebelum Rasulullah SAW lahir. Mereka sudah menyebar ke seluruh dunia, kan sudah kita katakan, menyebar ke seluruh dunia, dan kemudian mereka salah satunya itu karena ingin menguasai dunia dengan doktrin baru mereka, doktrin yang sudah disimpangkan dari kitab Taurat, itu berdasarkan kajian mereka atas kitab Taurat. Mereka ini ahli juga, ya. Mereka menemukan bahwa nanti Nabi terakhir itu akan lahir, ya, lahir di lembah yang dikelilingi oleh bukit batu, ya. Kemudian mereka akan terusir ke sebuah tanah yang subur yang banyak ditanami pohon kurma. Nah, maka mereka mencari peta itu di dunia dan didapatkanlah lembah yang dikelilingi bukit batu itu adalah Mekah, dan nanti hijrahnya akan ke Madinah. Maka mereka kemudian membuat perkampungan di sekitar Madinah. Waktu itu penduduk Madinah sudah berkembang, dan mayoritas suku Khazraj. Ya. Kemudian mayoritas kedua namanya suku Aus, dan yang lain suku kecil. Kemudian Yahudi ada di tengah-tengah mereka. Jumlah mereka kecil, ya, nggak sampai 10%. Walaupun nggak sampai 10%, mereka dominan. Mereka ada beberapa bani, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan
dan lain-lain. Mereka tinggal di situ itu 300 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Jadi sudah 300 tahun, sudah bergenerasi-generasi. Dan mereka tahu nanti Nabi itu akan datang ke sini. Nabi itu akan hijrah ke sini, dan kita harapkan nanti akan memimpin kita untuk menaklukkan dunia dan menjadikan dunia di genggaman kita. Itu doktrin mereka. Ya. Ternyata Nabi itu lahir bukan dari kalangan Yahudi, dan inilah yang membuat mereka kecewa. Di surat Al-Baqarah itu dijelaskan, hasatan min indi anfusihim ba'da ma tabayyana lahum annahu haq. Ba'da ma tabayyana lahumul haq. Jadi karena kedengkian, kenapa turunan Nabi Ismail bukan turunan Nabi Isa? Kenapa bukan keluarga Israel yang menjadi Nabi? Dan itulah dendam itu menjadi dilimpahkan untuk memusuhi Rasulullah, walaupun mereka tahu Rasulullah itu benar. Jadi mereka gagal mendapatkan pemimpin yang akan mengaturkan dunia. Ya. Tapi sebenarnya mereka sudah menancapkan kuku-kukunya di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika. Ketika itu, ya, di kerajaan Romawi, di kerajaan Persia itu sudah ada mereka. Di buku ini kecil, jadikan gelap Freemasonry. Ada agak padat bagaimana mereka berkembang di India, bagaimana mereka berkembang di Persia, bagaimana mereka berkembang di Ethiopia, sampai bagaimana mereka di Spanyol, dan kemudian Spanyol kemudian pindah ke Amerika, kemudian berkembang di Amerika. Ya, kemudian berkembang di Amerika. Mereka ketika sudah mencakar bukunya di berbagai tempat itu, ya, termasuk diantaranya di bumi Palestina, dan bagi mereka Palestina itu tetap menjadi mimpi-mimpinya, tetap menjadi mimpi-mimpinya. Sampai kemudian dengan dalam sejarah sudah dijelaskan secara sangat rinci bagaimana Rasulullah SAW menghabisi mereka di perkampungan Bani Quraidah melalui perang yang sangat terkenal, namanya perang Khaybar, karena perkampungannya namanya Khaybar, wilayah itu namanya Khaybar. Nah, mereka habis di Khaybar itu, mereka lari tunggang-langgang, semua yang laki-laki dibunuh, ya, wanita dan anak-anak diusir dari Madinah. Ya, mereka pergi kemana? Wallahu a'lam, tidak ada data-data yang konkret, tetapi mereka kemudian diusir seluruhnya dari Madinah. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, kemudian para sahabat, ya, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, 3 tahun masa pemerintahan Abu Bakar hanya konsolidasi internal. Kemudian di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab selama 10 tahun itu kaum muslimin melakukan ekspansi dakwah, salah satunya ke Palestina dengan menaklukkan Palestina yang ketika itu berada di kekuasaan Romawi. Romawi juga sudah dicengkram Yahudi, walaupun agamanya Nasrani. Sebenarnya itu agama Nasrani itu juga lahir dari tangan-tangan mereka, dari Bani Israel. Nah, ketika itu Palestina di bawah pendudukan atau penjajahan Romawi, dibebaskanlah oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke sana, terjadilah penyerahan kunci kota Yerusalem dari wali kota Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Itu unik tanya. Mereka tidak mau menyerahkan kunci itu kepada panglima perang yang menaklukkan Yerusalem, tapi mereka hanya menyerahkan kunci kepada Umar bin Khattab, dan kemudian Umar bin Khattab menerima kunci itu, kemudian masuk Masjid Al-Aqsa, dan beliau sholat di Masjid Al-Aqsa. Itulah sejarah yang kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran sudah turun ketika itu, tapi itulah kesesuaian dengan Al-Quran. Itulah generasi pertama yang menaklukkan Masjidil Haram, yang berhasil merebut kembali ke Masjidil Aqsa. Nah, ini di ayat 5 ini tidak dijelaskan, tapi nanti di ayat 7-nya. Fa'idha ja'amaduhu lahumma ba'atna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'atan maf'ula. Maka apabila telah datang janjiku yang pertama dari 2 janji itu, janji kerusakan marrotain itu, kerusakan yang pertama akan diselesaikan oleh ibadah lana, kerusakan yang 2 juga akan diselesaikan oleh ibadah lana, gelombang
kedua. Kemarin kita sudah bahas bagaimana tafsir-tafsir dulu, termasuk tafsir Ibnu Katsir yang menyebutkan bahwa ibadah lana yang gelombang pertama itu adalah pasukan Nebukadnezar. Tetapi itu keliru. Mohon maaf, bukan karena Ibnu Katsir tidak menguasai nas-nas ini, tidak. Tapi karena memang di luar bayangan bahwa generasi yang ke depan itu akan terjadi seperti ini. Seolah-olah Bani Israel itu udah habis. Ketika di Madinah diusir dan kemudian nggak ada tersisa, itu mereka udah tenggelam dan tidak ada cerita tentang Bani Israel. Cerita Bani Israel itu baru muncul itu di tahun 1717, baru kemudian kelihatan kemunculannya. Jadi sekitar 1000 tahun setelah peristiwa itu, sebelum Ibnu Katsir lahir. Jadi 1717 itulah baru dirumuskan doktrin Yahudi, doktrin Zionisme. Ya, doktrin itu jadi rapi dan seterusnya sampai kemudian dideklarasikan di Basel di Swiss pada tahun 1896. Jadi sangat lama, 1896. Nah, barulah orang sekarang melek. Ternyata Yahudi itu tidak mati. Ternyata Yahudi itu bukan sekedar ada, tapi sangat-sangat berpengaruh. Kalau kita bicara tentang ilmu, orang akan bicara bahwa puncak ilmu adalah ketika mencapai hadiah Nobel. Ilmuwan-ilmuwan itu mimpinya, ya ilmuwan yang sekuler tentunya, yang nggak ada hubungannya dengan agama, yang nggak paham Quran lah. Itu mimpinya dapat hadiah Nobel. Ya, bahkan kemudian hadiah Nobel itu berkembang bukan hanya di bidang ilmu, tapi politik dan kerja-kerja sosial. Ya, semua orang seolah-olah kalau sudah dapat hadiah Nobel itu luar biasa. Tapi banyak yang tidak kritis. Ya, banyak yang tidak kritis. Tokoh perdamaian yang menghabiskan seluruh usianya untuk perdamaian nggak bisa masuk hadiah Nobel kalau nggak sesuai dengan pikiran mereka. Tapi orang yang hanya pantas-pantasan saja bisa dapat hadiah Nobel. Mohon maaf ya, di Indonesia ini banyak ilmuwan, banyak pakar, banyak sastrawan, tapi nggak ada yang untuk nominasi dapat Nobel saja, nggak ada di bidang sastra. Cuma ada satu orang di bidang lain tuh, ya, ada satu orang yang setiap tahun itu dapat nominasi untuk masuk sebagai calon penerima hadiah Nobel, walaupun tidak pernah jadi. Namanya Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu hampir setiap tahun itu namanya masuk sebagai nominator penerima hadiah Nobel. Tapi kalau kita baca sejarah, kita telusuri kehidupannya, itu sebenarnya sangat-sangat biasa saja. Ya memang dia punya pengaruh, ya, tapi tidak terlalu signifikan pengaruhnya, apalagi sampai mendunia. Tapi karena ada kepentingan di balik itu, maka dia namanya muncul. Tokoh-tokoh yang nyata-nyata membuat perubahan, nggak ada masuk ceritanya ya. Gak ada. Dan banyak orang Indonesia yang jauh di atas Pramudia itu banyak, nggak cuma 1, 2, ya, tapi nggak masuk dalam Nobel. Contoh, Rama Sorta dapat primer hadiah Nobel. Ya, Aung San Suu Kyi itu dapat hadiah Nobel. Tapi orang seperti Syekh Ahmad Yasin jangan pernah mimpi. Ya, yang terus seperti itulah. Jadi setelah habis di Madinah, nah inilah gelombang pertama menutup pintu-pintu kerusakan yang ditimbulkan oleh Bani Israel. Itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Jadi yang dimaksud dengan ibadah lana uli ba'sin sadidin itu adalah Rasulullah dan para sahabat. Lanjutannya, tsumma radadna lakumul karrata 'alaikum. Kemudian kami kembalikan kamu, ya, berjanji kembali. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaikum wa amdadnakum bi amwalin wa banin
Jadi Bani Israel itu setelah era habis tenggelam pada gelombang pertama, itu ditumbuhkan lagi. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan kamu sebagai kelompok yang banyak. Dulu penggambaran kekuatan itu dengan jumlah yang banyak. Ya. Sekarang ini walaupun Bani Israel tetap minoritas sebagai sebuah etnis minoritas di dunia, tetapi secara politik pengaruhnya sangat luar biasa. Secara politik ada istilah sekarang itu Banin dengan namanya Banin ideologis, anak-anak ideologis. Dan orang yang berideologi dengan ideologi Bani Israel ini banyak, disadari maupun tidak disadari. Salah satu di antara pemikiran-pemikiran Zionis yang kemudian diwujudkan menjadi gerakan, itu ada gerakan namanya Freemasonry. Itu sudah umum sekali, banyak orang tahu. Tetapi siapakah mereka? Banyak orang nggak tahu. Di buku yang ditulis oleh Artawijaya, itu buku baru, ya, Artawijaya ini sumber-sumbernya dari dokumen-dokumen Belanda. Itu ternyata sejak zaman Belanda, rata-rata gubernur jenderal Belanda itu adalah orang-orang Freemasonry. Jadi rata-rata gubernur jenderal Belanda itu Freemasonry, dan itu kemudian mereka punya komunitas-komunitas. Tempat kumpulnya itu disebut dengan loji. Masyarakat Indonesia waktu itu menyebut dengan loji. Di sepanjang Kali Ciliwung itu banyak loji-loji. Di kota-kota lain di luar Jakarta juga ada, di Bandung, di Surabaya, di Semarang. Saya belum baca tentang di Kalimantan ya. Tapi belakangan setelah era kemerdekaan ini bukan berarti hilang, tetap ada Freemasonry. Dan Freemasonry ini punya organisasi-organisasi sayap macam-macam. Yang paling populer dan paling terkenal namanya Rotary Club dan Lion Club. Itu yang sangat terkenal. Yang lain-lain banyak. Ya. Nah, Rotary Club itu di hampir seluruh kota sekarang ada, dan anggotanya rata-rata itu tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh budaya. Biasanya kalau kepala daerah, mohon maaf, itu tidak bisa lepas dari jaringan ini dengan cara orang kaya biasanya nggak lepas dari harus masuk. Karena itu kita target mereka untuk direkrut. Pertama-tama Lion Club itu hanya kumpulan orang sosial. Ya. Rata-rata itu juga kumpulan orang sosial. Ya. Jadi orang-orang kaya, matanya spesifik itu. Rata-rata itu anggota dari Lion Club atau Rotary Club. Ya. Kemudian pimpinan-pimpinan daerah, kemudian apa? Biasanya kemudian bergabung di sekitar itu. Nanti main golf, main apa dan seterusnya itu. Kegiatan itu nanti sumbangan kepada panti asuhan, sumbangan kepada apa, bikin kegiatan donor dan seterusnya. Kegiatan yang sosial yang dari sisi itu tidak ada yang terlibat, nggak ada masalah dari sisi itu. Tetapi keperkoncoan dari forum-forum itulah kemudian nanti semakin masuk ke intinya. Kemudian mereka masuk di jaringan Freemasonry-nya, jaringan intinya, yang jaringan intinya ini itu lapisannya sampai 33. Jadi dari anggota pemula sampai anggota puncak ke 33. Ini tidak ada orang tahu karena ini organisasi rahasia. Nah, Freemasonry ini terus berkembang, dan sekarang ini dunia nyaris tidak bisa lepas dari ini. Saya tadi lupa membawa bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Saudi. Bukan kerajaan Saudi saja sebenarnya, ya, bukan kerajaan Saudi saja, tapi bagaimana di dalam sejarah berdirinya kerajaan Saudi itu, bagaimana Turki Utsmani itu diruntuhkan sendi-sendinya di dunia Arab. Bagaimana orang-orang yang dimasuk memprovokasi pemimpin-pemimpin Arab, ya, di Kuwait, di Syria sendiri, di Yordania dan seterusnya, termasuk di Saudi Arabia, di daerah yang sekarang menjadi Saudi Arabia itu bagaimana mereka diprovokasi untuk melawan Turki. Ada tokoh mereka yang namanya Lawrence
kemudian nama Lawrence of Arabia, kolonel. Bagaimana dia berperan mengkondisikan Arab, dan dia menjadi orang Arab selama belasan tahun. Dia nggak pernah pakai jas, nggak pernah pakai celana. Mereka udah hidup dengan cara hidup orang Arab belasan tahun. Ya kalau pulang ke Eropa ya pakai jas lagi, tapi mereka betul-betul menyatu dan orang Arab menerima. Dan itulah kemudian dia mengorbankan semangat Arabisme untuk melawan Turki. Luar biasa. Dan itu bukan hanya satu orang, banyak ya seperti itu. Jadi kerja-kerja mereka sangat luar biasa. Nah, mereka kemudian sekarang ini udah menjadi puncak dari kejayaan mereka. Pak Ja'alnakum aktsara nafira itu udah menjadi kenyataan sekarang yang itu tidak tergambarkan pada zaman sebelum abad 18. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Wahai Bani Israel, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum falaha. Tapi jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan juga akan menimpa dirimu sendiri. Ini sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Apakah mereka tidak tahu? Tahu mereka. Tapi karena kesombongan yang kamu mengakar itu demikian rupa, sehingga mereka menolak kebenaran. Sombong kan itu intinya. Batul haq wa qabtunas, menolak kebenaran dan melecehkan orang lain, menistakan orang lain. Yang itu seperti itu. Batul haq wa qabtunas itu demikian kuat sehingga nggak masuk. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Fa idza ja'atul akhirah. Nanti wahai Bani Israel, ketika sudah tiba janji yang kedua, Rasul Akhirah ini janji terakhir, karena cuma dua, jadi janji terakhir janjinya kedua, akan datang lagi ibadah lagi, gelombang hamba kamil, liyasu'u wujuhakum, agar mereka membuat wajah kamu jadi buruk. Lihat suhunya, kamu akan kehilangan muka, kamu akan kehilangan segala-galanya, kamu akan hina. Ya. Waliyadkhulul masjidah, dan agar mereka ibadah lana gelombang kedua itu, ya, itu masuk ke masjid. Apakah masjid ini? Dan di sini di tafsir-tafsir klasik tidak jelas. Ya, ada memang itu di Masjidil Aqsa, tapi kemudian tidak nyambung dengan yang tadi, karena memang kekeliruannya itu menganggap bahwa sudah selesai di zaman Nabi. Ya. Dan dia menunjukkan itu masuknya Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ke Masjidil Aqsa itu berarti lihat kul masjidah. Tapi kama dahulu awal marrah, sebagaimana mereka masuk pertama kali itu yang enggak ada. Jadi mestinya masuk ini kan dua kali, masuk Masjidil Aqsa yang pertama dan masuk Masjidil Aqsa yang kedua. Tapi masuknya Umar bin Khattab itu belum didahului oleh masuknya ibadah lana ke Masjidil Aqsa. Kalau Nebukadnezar pernah menghancurkan Masjidil Aqsa, itu tidak sama dengan umat. Di sana datang menghancurkan, tapi Umar bin Khattab datang untuk sholat dan menghormati Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa itu tidak sekali dihancurkan, karena Nebukadnezar berkali-kali. Ya, Romawi juga menghancurkan. Jadi Romawi ketika itu sudah bisa menerima Yahudi dan kemudian memberikan perlindungan untuk tinggal di Palestina. Tapi kemudian orang Yahudi membuat makar untuk melawan Romawi. Akhirnya oleh Romawi dihancurkan dan Masjidil Aqsa dibombardir sekarang itu. Dihancurkan, tinggal dindingnya saja. Yang kemudian dinding itu sekarang menjadi dinding ratapan. Karena mereka meratap dengan kehancuran itu, dan sampai sekarang itu menjadi doktrin baru dengan cara ibadah mereka di depan dinding ratapan. Biasanya baca mereka ambil kopinya agak tinggi tapi hitam. Nah, itu mereka kemudian menangis di situ, sebut dinding ratapan. Itu ajaran baru, jauh sebelumnya nggak ada itu.
dia didirikan oleh Nabi Sulaiman sebagai masjid. Tapi generasi sesudahnya oleh anak-anak Nabi Sulaiman ketika udah itu berubah jadi kue. Tapi mereka sangat yakin dengan kue itu, dan itu dianggap suci, jadi terus dibangun terus. Dan memang itu masjid suci dibangun terus sampai sekarang juga seperti itu. Nah, masuknya Umar bin Khattab dan para sahabat tidak sama dengan masuknya pasukan-pasukan sebelumnya. Maka kalau disebut waliyadkhulul masjidah kama dakhulu awwala marrah, enggak sama. Orang memang yang masuknya ini Umar bin Khattab dan para sahabat ini ibadah lana, sementara yang lain tidak masuk kriteria ibadah lana, jadi beda. Jadi awal hasyr itu di Madinah, ya, kemudian rangkaian dari awal hasyr ini adalah menaklukkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Nah, gelombang kedua dari ibadah lana itu kapan datang dan siapa? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum. Karena belum ada sejarah penaklukan terhadap Masjidil Aqsa lagi sejak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Pasukan para sahabat Umar bin Khattab itu datang, pemimpinnya di Madinah sudah datang untuk membantu, tapi yang perang adalah para sahabat. Dan kemudian masuk Masjidil Aqsa dengan sujud, tunduk dan istighfar seperti Rasulullah menaklukkan Mekah. Ini mereka masuk ke Masjidil Aqsa seperti Rasulullah masuk ke Masjidil Haram untuk menaklukkan Mekah. Itu terjadi fenomenanya. Nah, itulah yang awal amal itu. Nah, itu akan terulang lagi nanti. Dan sampai sekarang belum ada gambaran itu. Memang ada sebuah buku, tadi saya cari bukunya kecil saja, ditulis oleh Dr. Bassam tentang kepastian kehadiran Israel. Kepastian kehadiran Israel dan digambarkan itu juga atas dasar ayat-ayat ini. Jadi nanti pasukan kaum muslimin itu akan membebaskan Aqsa, dan kemudian mereka akan membebaskan dengan cara seperti Rasulullah membebaskan Masjid Haram di Mekah, seperti Umar bin Khattab menaklukkan Masjid Haram. Kata itu menurut hitungan Dr. Bassam itu waktunya sudah dekat. Karena apa? Karena tanda-tandanya itu adalah ketika mereka telah menguasai Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa itu dikuasai pada tahun 1976. Baru kemarin. Nah, menurut kitab Yahudi sendiri, ya, di dalam bukunya Dr. Bassam itu disebutkan jarak antara mereka menguasai Masjidil Aqsa dengan kehancuran mereka itu hanya 70 tahun. 70 tahun. Jadi nanti hitung lagi 67 ditambah 70 tahun berapa itu? Tapi ada yang hitungnya dari tahun 48 ketika mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Ya. Jadi kalau itu hitungannya, dan itu ada. Jadi ada seorang Yahudi perempuan yang tua yang sangat paham Alkitab. Ya. Begitu mendengar bahwa Ben Gurion dan kawan-kawan masuk Palestina dan kemudian mendeklarasikan Israel, itu dia menangis. Ketika ditanya oleh temannya atau keluarganya, punya yang ini, kenapa Anda menangis sementara orang lain sedang berpesta? Itu pesta itu pendirian Israel di darah orang-orang Palestina, itu mereka berpesta di seluruh dunia. Yang lain ini menangis. Kenapa Anda menangis? Saya membaca bahwa kehancuran Bani Israel itu sudah tinggal menunggu waktu. Jadi ketika mereka mendeklarasikan Israel sebagai sebuah negara, maka 70 tahun setelah itu nanti akan terjadi kehancuran yang di seluruh dunia. Ya, dan tinggal itu saja. Kekuasaan mereka sudah lama dan mereka menguasai itu semua lini kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya, itu gak bisa lepas dari mereka. Panjang itu, gak bisa diceritakan. Dunia ini sekarang dikuasai sistem perekonomian ribawi yang namanya perbankan. Perbankan itu riba.
perbankan riba itu ciptaan mereka. Ya. Dan sekarang tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak ribawi sistem perekonomian, sistem perbankan. Termasuk di sini. Upaya untuk keluar dari sistem ribawi itu baru kemarin saja, dan itu belum efek apa-apa. Sekarang bank syariah itu masih ibaratnya itu kecambah dari sebuah sistem ekonomi. Pengaruhnya nggak signifikan, nggak sedikit, dan hanya beberapa persen saja, nggak sampai 2% kalau hitung-hitungan itu dari aset bank syariah dengan seluruh bank yang lain itu hanya sekitar 2% saja, atau maksimal nggak sampai 5%, kecil sekali, nggak ngaruh apa. Jadi kalau sekarang ini zaman era ekonomi syariah, belum, itu semangatnya. Kalau di atas 50% bank sudah syariah, baru ngomong seperti itu, eranya ekonomi syariah. Cuma untuk menyemangatkan saja ini. Baru sekarang ini, cuma yang masalah itu, kalau muslim sendiri banyak nggak dukung. Bukan sama saja, itu ujung-ujungnya ke BI juga sistemnya nggak syar'i. Jadi banknya syariah dan sama di BI juga sistemnya nggak syariah, sama. Kalau begitu nggak begitu pikiran yang keliru. Sekecil apapun ketika itu semangat menuju syariah, itu yang harus didukung. Mohon maaf, kalau sekarang hitung-hitung matematika, kita bertransaksi nabung sedikit di bank syariah itu tidak lebih baik daripada di bank yang lain. Hitung-hitungannya harganya lebih mahal karena memang masih kecil, dan itu wajar. Konsekuensinya seperti itu. Coba cek nanti, lebih murah dengan kalau kita hutang ke bank syariah, bunganya jauh lebih murah dengan ke bank biasa. Bank syariah lebih mahal, tapi sebagai sebuah gerakan harus didukung. Dan ketika kita bermuamalah, yang memang kalaupun tidak bisa meninggalkan bank yang lain, paling nggak bank syariah yang utama, nanti bank yang lain sebagai keterpaksaan saja. Tapi kalau itu menjadi lini utama bisnis kita, rusak semua. Jadi jangan terpengaruh orang-orang yang sama saja dan sebagainya. Enggak, memang tidak bisa meninggalkan keribaan sama sekali, nggak bisa. Murni masih belum bisa, walaupun punya murni, nggak bisa. Belum bisa, karena memang sistem yang panjang, dan itu ada political will yang terkait. Makanya kalau orang itu menjadi politik tapi berharap itu bisa dapat berkembang, mimpi, nggak ada. Itu hubungannya dengan undang-undangan. Siapa yang buat undang-undang? Seperti apa undang-undang itu dibuat? Kalau kita nggak ikut-ikut, kemudian nanti berharap akan ada pengaruh positif, ya mimpi, nggak bisa. Ya. Jadi seluruh lini sekarang ini kuasa orang Yahudi, tetapi orang Bani Israel ya, ini sering salah nyebut orang Bani Israel. Tetapi nanti itu akan berakhir, dan puncak keberhasilan mereka itu ketika secara politis mereka dihancurkan. Kehancuran politis mereka itu adalah ketika negeri Israel hancur dan Masjidil Aqsa dibebaskan oleh orang-orang yang disebut dengan ibadah lana belum mengibadah. Wanita di rumah anak biro, dan membuat mereka sudah tidak berkutik lagi. Asal ayat sama, mudah-mudahan Tuhan menyayangi kamu Bani Israel. Setelah mereka hancur lebur, kehilangan muka dan tidak punya pengaruh lagi, saat itu hadis-hadis kembali kepada khilafah ala bin hajim nubuwah. Ya, asal ayat sama, mudah-mudahan Tuhan menyayangi kamu. Utumna, jika kamu kembali berbuat jahat, kami akan hancurkan. Ini Allah yang ngomong. Ya, wajarlah jahannam al-kafina sirr, dan aku jadikan neraka jahannam itu tempat kembali yang paling buruk. Jadi mereka tetap aja nanti walaupun sudah kalah, tetap masih semangat kehidupannya tetap tumbuh. Tapi sudah diajarkan oleh Allah Taala. Utumna, kamu kembali, saya juga akan kembali. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Puncaknya di sini. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi lillati hiya aqwam. Kitab yang memberi petunjuk lebih lurus. Dan petunjuk lebih lurus. Hanya dengan Quran konsep yang bisa dikalahkan. Hanya dengan doktrin Al-Quran orang bisa mengalahkan kekuatan Yahudi. Masalahnya kalau sekarang yang menjadi dengan pikiran, dengan kekuatan, dan ada unsur-unsur
Makanya Yahudi kalau ada orang anak kecil hafal Quran itu pikirannya harus dimusnahkan. Sekarang ini di Gaza itu, di situ adalah pusat-pusat penghafal Quran dan itu yang dibombardir. Kalau ada pusat-pusat kajian Quran itu yang dihancurkan. Karena mereka tahu sekali di dalam Quran itu jelas dari A sampai Z dibahas tentang rahasia mereka. Kalau orang baca Quran, paham Quran pasti tidak akan berkawan dengan yang nggak bisa diterangkan oleh yang itu pasti. Nah itu yang mereka hancurkan. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin alladzina ya'maluna shalihat, yang beramal saleh, anna lahum ajrun kabira, bahwa bagi mereka akan ada pahala yang besar, yaitu surga. Hanya dengan semangat mendapatkan surga kita bisa melakukan. Jadi kalau semangatnya mendapatkan dunia, nggak akan pernah bisa. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, artinya bukan orientasi akhirat dalam aktivitasnya, a'tadna lahum adzaban alimah, kami siapkan bagi mereka azab yang pedih, neraka. Nah kalau sudah bicara tentang surga dan neraka ini agak ironi. Banyak kaum muslimin yang hidupnya jauh dari Quran tapi mimpi mendapatkan surga. Disangka surga itu bisa dipenuhi dengan sholat yang hanya tidak seberapa, puasa yang juga tidak jelas kualitasnya, dan surga itu pun sudah merasa sebagai ahli surga. Nanti kali lagi, memang seluruh kaum mukminin itu adalah ahli surga. Cuma nanti akan mampir dulu ke neraka. Mampirnya berapa lama tergantung jauh dekatnya dia dengan Al-Quran. Di situ masalahnya. Dia akan merasakan adzaban alim dalam waktu yang lama sekali ketika dia tidak menyelesaikan urusan-urusan yang paling pokok dalam kehidupannya. Dan disinilah sebenarnya ruh dari surat Al-Isra ini, ayat 1 sampai ayat 10. Bagaimana kita hidup di tengah zaman ketika Bani Israil sekarang lagi digdaya. Forum ini tentu tidak mewakili sama sekali, dan saya sendiri juga kebingungan terus saja antara apa yang harus disampaikan, karena data-data penting itu sangat banyak. Data-data penting itu sangat banyak. Di sini kronologi saya kecil disebutkan saya nomor-nomor, per nomor dia ditulis. Ya, per nomor ditulis. Di buku gerakan Prima Sore. Ya. Dari kelahiran Yahudi sampai kemudian kekuasaan Yahudi, bagaimana mereka menguasai ekonomi dan politik dunia saat ini. Saya tidak bicara tentang kasus yang real yang sudah kita hadapi, karena memang ya agak susah. Tapi mudah-mudahan kajian ini tidak berhenti sampai di sini supaya kita bisa belajar Quran dengan baik. Maaf sudah masuk sisa, jadi tidak ada diskusi. Mungkin diskusinya berarti